Jadi kita melihat dua ini tujuan yang perlu diwaspadai Partai Demokrat. Sebab salah satu calon dari anak muda yang berwawasan tinggi, yang berwawasan luas, yang tampangnya bisa untuk jadi pemimpin nasional, sekarang ini berada pada Partai Demokrat, yaitu AHY. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bustami Narda. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Sahabat BN yang berbahagia dimanapun berada, prahara yang terjadi di Partai Demokrat, kita lihat telah berlangsung cukup lama. Dan sekarang Demokrat, baik yang di versi KLB maupun yang di versi AHY, sama-sama menunggu apa yang ketetapan dari Kemenkumham. Apakah akan disahkan KLB? Apakah yang akan disahkan yang sekarang Partai Demokrat dipimpin AHY? Namun terlepas dari semua itu, kita melihat ada satu hal yang perlu diwaspadai oleh Demokrat. Prahara ini kalau berlarut-larut nanti jelas akan membuat elektabilitas Demokrat turun. Kalau tidak cepat berakhir prahara ini, akan membuat elektabilitas Partai Demokrat turun. Kenapa demikian? Dengan kondisi ini, Partai Demokrat terganggu untuk melaksanakan konsolidasi partai. Partai Demokrat terganggu untuk melakukan sosialisasi ke lapangan kepada rakyat. Sedangkan inti upaya untuk mengangkat elektabilitas adalah pada konsolidasi partai dan upaya memasyarakatkan partai ke tengah-tengah publik. Jadi kalau demikian, yang perlu diwaspadai oleh Partai Demokrat, terutama sekali oleh Partai Demokrat di kubu AHY, upaya untuk mengecilkan Partai Demokrat sehingga Partai Demokrat menjadi partai yang kecil. Partai Demokrat menjadi partai yang tidak bisa diperhitungkan baik di kabinet, baik di parlemen, dari hasil pemilihan umum, hasil pemilihan legislatif, mulai dari DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Selanjutnya, kalau ini berlanjut, jika nanti Partai Demokrat mendapatkan perolehan suara yang kecil dari hasil pemilu 2024,
Sudah barang tentu Partai Demokrat tidak akan bisa bicara apa-apa. Ini yang perlu diwaspadai oleh Partai Demokrat. Jadi, kalau kita lihat Partai Demokrat kubu AHY khususnya perlu mewaspadai dua tujuan. Bagaimana agar perolehan suara Partai Demokrat pada pemilu 2024 nanti jatuh habis, sehingga dengan mudah pihak-pihak tertentu mengatakan itulah contohnya anak muda memimpin Partai Demokrat. Itulah buktinya AHY memimpin yang didorong-dorong oleh ayahnya. Selanjutnya, tujuan kedua, dengan jatuhnya elektabilitas AHY yang sekarang sedang digadang-gadang, khususnya oleh Partai Demokrat untuk calon presiden 2024, tidak akan bisa berkutik. Jadi, dua tujuan ini tampaknya perlu diwaspadai oleh Partai Demokrat kubu AHY. Kita melihat ini terjadi juga pada Partai P3 dan nyaris atau hampir terjadi pada Partai Golkar. Apa yang harus dilakukan oleh Partai Demokrat? Bagaimana agar Partai Demokrat kubu AHY di dalam prahara ini bisa terus melakukan konsolidasi partai, bisa terus melakukan pemasyarakatan partai ke lapangan, ke tengah-tengah publik oleh seluruh DPD dan DPC partainya di seluruh Indonesia. Kalau seluruhnya nanti tertuju fokus kepada prahara ini, nanti akan gagal Partai Demokrat pada pemilu 2024 untuk memilih legislatif, dan akan gagal nanti Partai Demokrat pada Pilpres 2024 untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden. Jadi kita melihat dua ini tujuan yang perlu diwaspadai Partai Demokrat. Sebab salah satu calon dari anak muda yang berwawasan tinggi, yang berwawasan luas, yang tampangnya bisa untuk jadi pemimpin nasional, sekarang ini berada pada Partai Demokrat, yaitu AHY. Di dunia politik, AHY tidak akan dilihat dari sisi dia seorang militer, seorang mayor, tetapi yang akan dilihat adalah dia seorang ketua umum partai, dan dia seorang yang berpendidikan tinggi, lulusan beberapa perguruan tinggi luar negeri, dan akan dilihat dia punya wawasannya luas. Dan dia akan dilihat dari penampilan yang benar-benar meyakinkan. Ini membuat lawan-lawan jadi gemetar melihat yang ada pada Partai Demokrat sekarang ini. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.